Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube, YouTube-nya orang ganteng. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang soal SBMPTN. Soalnya itu soal tes potensi skolastik, dimana yang saya bahas kali ini yaitu tentang penalaran umum ya. Jadi kita bakal bahas tentang penalaran umum. Ini adalah pembahasan soal-soal yang part 1 atau part pertama saya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, diketahui bahwa makaroni berarti aku cinta kamu, pepperoni berarti sungguh sayang kamu. Nah, jika Farhan ingin menulis pesan kepada Sinta bahwa dia sungguh mencintainya, maka jawabannya adalah A. Maperonika, B. Makaroni per, C. Mapekaroni, D. Mapeperoni, dan E. Maperkaroni. Oke, ada yang udah tahu jawabannya? Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas. Nah, untuk jawabannya itu adalah C. Kenapa C? Nah, di sini itu ada pembagian katanya ya. Di sini ada maka dan roni. Di sini ada per, p dan roni. Nah, di sini dimana ma itu adalah aku, k itu adalah cinta, dan roni adalah kamu. Sementara untuk per adalah sungguh, terus pe atau p itu adalah sayang. Nah, karena di sini masih kamu berarti masih masih roni itu kamu. Nah, pola yang digunakan adalah pola X, Y, Z atau pola per kata, per suku kata ya. Nah, maka jika Farhan ingin menuliskan pesan kepada Sinta bahwa dia sungguh mencintainya, maka Farhan harus menulis aku sungguh cinta kamu. Sehingga pesan yang ditulis adalah mapekaroni atau jawaban yang C. Karena maknya itu adalah aku, P-nya itu adalah sayang, K-nya itu cinta, dan Roni-nya adalah kamu. Oke, paham kan untuk soal pertama ini? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, ketika menggunakan bahasa acak, Sarah akan ditulis Raas, dan Siar adalah penulisan dari Risa. Maka, jika give ditulis menjadi A. Fitted, B. Figet, C. Givet, D. IFTG, dan E. Tifeg. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Kita hitung lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut saja ke jawabannya. Nah, jawabannya adalah A. Kenapa jawabannya A? Oke, kita telusuri. Nah, diketahui Sarah menjadi Raas. Nah, berarti Sarah menjadi Raas. Nah, terus Risa menjadi Siar. Nah, maka pola yang digunakan adalah huruf ketiga menjadi huruf pertama. Ya, contohnya ini huruf ketiga menjadi huruf pertama. Ini juga huruf ketiga menjadi huruf pertama. Nah, terus huruf kedua tetap menjadi huruf kedua. Nah, di sini IA ya. IA. Oke. Huruf keempat menjadi huruf ketiga. Nah, jadi huruf yang keempat itu jadi huruf yang ketiga. Nah, dan huruf pertama menjadi huruf keempat. Nah, huruf pertama menjadi huruf keempat. Nah, berarti untuk givet akan menjadi atau ditulis menjadi fiteg karena G-nya itu kan pindah jadi yang keempat, I-nya tetap di I, T-nya itu pindah ke 3. Nah, dan F-nya itu yang ketiga menjadi ke 1. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sudah paham? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal apa ini? Mungkin ini adalah soal Rusia. Apakah soal Rusia? Bukan. Ini bukan soal Blauwesen, Serdede,
Ura. Ini bukan tentang ura-uraan atau bukan tentang bahasa Rusia. Ini adalah soal tentang penalaran. Jadi kita harus menebak. Oke, di sini soalnya A sama dengan 5. Nah, terus I W G W J W J G D W O I W J E Q J. A. Opa opa opa. B. PACG HJG. C. NAJZWJG. D. Laya. E. Exwahawazeka. Ada yang udah tahu? Kita hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, habis. Kita langsung jawab saja. Jawabannya D ya. Kenapa D? Karena di sini diketahui A sama dengan 5, sehingga A sama dengan E. Ada yang paham? Nah, kalau ada yang belum paham, di sini A sama dengan E berarti ini kan 5 ya. Nah, berarti A-nya itu 5 abjad. Dimulai dari A. Jadi A, B, C, D, E ya. Yang kelima, maka A sama dengan E. Nah, terus di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaannya di sini ada I. Nah, I ini kan berarti nambah 5 juga kayak A. Berarti I jadi I J K L M ya. M terus W X Y Z A. Nah, jadi ketika misalkan hurufnya itu ada di belakang, itu balik lagi ke depan kayak W X Y Z A gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah diterjemahkan, itu menjadi makanan khas Madiun. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah pecel atau layah. Kenapa? Karena pecel atau layah merupakan makanan khas dari Madiun. Oke, sudah paham soal yang ketiga? Kita lanjut soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini tentang silogisme ya, atau tentang penarikan kesimpulan. Di sini soalnya, jika harga semangka tidak mahal, maka ibu akan membeli 2 buah. Nah, terus pernyataan selanjutnya, jika ibu membeli 2 buah, ibu akan membuat jus dan puding. Nah, jawaban yang A, jika harga semangka tidak mahal, maka ibu akan membuat selain jus dan puding. Yang B, jika harga semangka mahal, maka ibu tidak membuat jus dan puding. Yang C, jika harga semangka tidak mahal, maka ibu hanya membuat puding. Yang D, jika harga semangka tidak mahal, maka ibu akan membuat jus dan puding. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Kita hitung seperti biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita jawab. Mari kita jawab. Nah, di sini jawabannya adalah D. Kenapa D? Kita bisa lihat di sini. Pernyataan yang pertama, A, semangka tidak mahal. Pernyataan yang B, membeli 2 buah. Nah, terus di sini kan masih B nih, membeli 2 buah. Nah, terus yang C-nya itu membuat jus puding. Nah, jadi berdasarkan kesimpulan, jika A, maka B, terus jika B, maka A, maka jawabannya adalah AC. AC. Jadi jawaban yang benar adalah jika harga semangka tidak mahal, maka ibu akan membuat jus dan puding. Jawabannya berarti yang D. Oke, sudah paham bukan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang kelima. Ketika tinggal di Surabaya atau Jakarta, semua orang membutuhkan kipas angin. Siska tinggal di Surabaya. Simpulan yang paling tepat adalah A. Siska membutuhkan bukan kipas angin. B. Siska membutuhkan kipas angin.
C. Siska menggunakan alat kecuali kipas angin. D. Bukan Siska yang menggunakan kipas angin. Dan yang E. Siska tidak menggunakan kipas angin. Oke, sampai sini sudah ada jawabannya bukan? Atau sudah ada yang tahu? Kita hitung lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita jawab. Oke, di sini jawabannya adalah B. Siska membutuhkan kipas angin. Kenapa? Kita lirik ke sini. P. Tinggal di Surabaya. Q. Tinggal di Jakarta. R. Membutuhkan kipas angin. Nah, berarti kesimpulannya adalah jika P atau Q maka R. Nah, terus ternyata P. Nah, ini kan jika P atau Q maka R ya, membutuhkan kipas angin. Nah, di sini ternyata P. Jadi Siska tinggal di Surabaya itu ternyata P. Nah, maka simpulannya adalah R. Jadi Siska membutuhkan kipas angin. Oke, sampai sini sudah paham bukan bagaimana cara mengerjakan soal-soal dari penalaran umum? Dan semangat untuk soal-soal berikutnya, nanti kami akan update kembali. Oke, terima kasih untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ganteng YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.